Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh dikuatkan dan boleh juga dipulihkan dalam segala persoalan, masalah, pergumulan, dalam tantangan kami. Bahkan sakit penyakit kami pun Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari yang terakhir ini, apa yang terjadi sesungguhnya? Kejahatan, ya, pergaulan yang tidak benar, moral yang rusak, ya, orang sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan. Akhirnya ada yang dikatakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia untuk menghargai manusia itu sendiri. Tetapi hak asasi manusia ini untuk menghargai manusia itu sendiri. Tetapi kerap kali hak masing-masing orang ini bertabrakan. Sehingga manusia itu tidak sesuai dengan peraturan Tuhan alam semesta. Tetapi menurut peraturan manusia. Yaitu di mana mereka tinggal di situ. Kalau mereka tinggal di situ, peraturannya mengizinkan orang mabuk, mencuri, atau melakukan sesuatu yang tidak benar, maka itu dianggap hak asasi manusia. Tetapi sebaliknya kalau kita melakukan ajaran Tuhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pendapat mereka, maka mereka katakan ini melanggar. Contohnya kalau saya mendoakan orang lain, kemudian orang lain itu saudara mungkin menceritakan kepada orang lain, terus orang lain gak suka, akhirnya dia melaporkan saya bahwa melanggar hak asasi, yaitu karena mendoakan orang yang tidak seiman. Nah ini kemudian saudara bisa disebut hak asasi. Tetapi mereka lupa bahwa hak asasi orang itu menerima doa kita. Hak asasi kita untuk menceritakan, menolong orang lain. Itu perlu juga. Tetapi disinilah letaknya hak asasi manusia. Itu jauh daripada standar firman Tuhan. Karena itu hanya menghargai hak-hak egois manusia yang kerap kali bisa disalahgunakan. Tetapi tidaklah demikian dengan firman Tuhan. Contoh lagi peperangan, hak asasi ditegakkan di negara itu, maka satu negara memerang itu karena untuk menegakkan hak asasi. Tetapi firman Tuhan berkata jelas saudara, bahwa jangan membunuh, ya, hindari namanya peperangan, tetapi hiduplah dengan damai. Ajaran mereka, nasihatlah mereka, doakanlah mereka, tetapi tidaklah demikian. Sebab itu saudara, terjadilah banyak macam dosa dan banyak macam tindakan-tindakan yang terkutuk, yang tidak benar. Saya bacakan satu firman Tuhan, Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, keberadaan Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, melakukan yang tidak pantas. Contohnya dikatakan bahwa mereka akan melakukan, yaitu berpasangan dengan orang sejenis mereka. Ini firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Bukan saya yang katakan, tetapi firman Allah mengatakan. Saya bacakan Roma 1 ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Saudara lihat ini, dan dikatakan bahwa mereka sudah tidak lagi hidup secara wajar. Ayat 25, sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini kuncinya saudara. Nah, dari sinilah kalau kita kemudian tahu bahwa mereka tidak mengakui Allah dan menggantikan Allah
dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga Allah mengizinkan hal-hal yang saudara kejahatan, kemunafikan, ya pembunuhan dan sebagainya yang tidak wajar. Sehingga kalau kita melihat kenapa terjadi pembunuhan, kenapa terjadi perampokan, pencurian, kenapa terjadi yang tidak wajar, sepertinya kemesuman dan sebagainya. Oh, itu hak asasi, itu pikiran manusia. Saya juga setuju dengan pikiran mereka. Tetapi sebenarnya kalau kita teliti bahwa mereka sudah memandang tidak perlu mengakui adanya Allah. Dan kalau kita lihat Allah menyerahkan mereka, dikatakan bahwa Allah menyerahkan mereka, Allah memberikan kepada mereka. Untuk apa saudara? Untuk hidup di dalam dosa. Padahal Allah tidak pernah mengizinkan itu terjadi. Sehingga kemudian manusia hidup di dalam dosa, kejahatan. Bukan karena manusia itu sendiri. Karena Allah sudah tidak lagi memagari mereka. Sehingga iblis masuk, dunia masuk. Sehingga hancurlah hidup mereka. Tetapi kalau kita mengakui keberadaan Allah dan kita takut akan Allah, maka Allah akan melindungi memakar kita. Sehingga si iblis tidak bisa merasuk pikiran kita. Sehingga kita tidak pernah melakukan hal yang tidak wajar. Yang menyakiti sesama kita, ya, dan melanggar hukum Tuhan. Hal yang kedua kita melihat kemudian, yaitu 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia Maranatha. Dikatakan siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia Maranatha. Jadi bukan hanya kita saudara mengakui tentang keberadaan Allah, namun kita harus mengasihi Allah itu. Karena Allah itu mengasihi kita, memelihara kita, melindungi kita, saudara, diberi hak kebebasan, dan saudara diberkati. Jikalau Allah saudara tidak mengasihi kita, maka sejak muda, sejak kecil, mungkin kita sudah tertimpa penyakit atau kebinasaan. Mungkin orang tua kita mungkin juga akan begitu banyak halangan masalah yang terjadi. Saudara, sampai hari ini kalau kita hidup, karena Allah memelihara bumi ini, saudara lihat itu, tanaman-tanaman, Tuhan memelihara burung-burung, Tuhan memelihara keseimbangan ekologi dan ekosistem semuanya. Allah turut campur, menyirami bumi dengan hujan, memberikan 4 musim, 2 musim, dia memberikan matahari mengitari semuanya. Bayangkan kalau matahari, saudara, itu kurang lebih 1 minggu tidak bersinar, apa yang terjadi? Maka dunia ini saudara akan menjadi gelap. Dan akhirnya biaya mahal karena listrik akan bertambah, maka biaya akan mahal dan menjadi dingin luar biasa. Bagaimana kalau 1 bulan? Bagaimana 1 tahun? Maka kalau kita melihat di daerah-daerah yang ekuator itu sendiri akan terjadi musim dingin. Dan tidak ada satupun yang bisa hidup. Sebab itu adanya Allah. Dan kalau saya berkata malah tidak kelihatan Allah. Lihat itu bintang-bintang. Lihat itu matahari, bulan. Lihat bumi teratur semuanya. Tapi saya tidak melihat Allah. Itu seperti wajar. Saudara lihat kalau kita ada di lampu merah, di perempatan. Semuanya teratur. Ada lampu merah secara otomatis. Kuning, hijau otomatis semua. Ada gambar pejalan kaki hijau jalan. Ada pejalan kaki gambarnya merah tidak boleh jalan. Saudara lihat itu. Tidak ada polisi. Terus semua teratur sesuai dengan hukum. Bukan berarti tidak ada polisi yang ada, saudara. Tetapi memang saat itu tidak ada polisi di sana. Tetapi ada yang mengaturnya. Polisi itu mengatur melalui mekanisme yang ada. Sebab itu Tuhan juga mengatur bumi ini dengan baik. Sebab itu jangan sampai kita tidak mengasihi Allah. Mari kita mengasihi Allah dan mengakui keberadaan Allah itu sendiri. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, saudara, maka dikatakan terkutuklah ia. Kenapa kita sampai terkutuk? Karena Allah mengasihi kita. Dan kita tidak mengasihi Tuhan. Maka kita ada dalam kutuk. Kutuk bukan Tuhan yang mengutuk. Tetapi manusia sejak awal jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia dalam dosa, maka hukuman itu mengandung kutuk. Dan Tuhan kemudian turun ke dunia untuk menerima kutuk itu. Sehingga kita dibebaskan dari kutuk. Tetapi kalau kita tidak menerima kasih Tuhan itu, dan kemudian kita mulai tidak mengasihi Tuhan itu, berarti kutuk itu kita tolak. Di mana Tuhan yang mau menerima kutuk supaya kita dibebaskan, kita tolak. Jadi kita masih mau di bawah hukuman dan kutuk itu. Sehingga dikatakan terkutuklah. Jadi saudara jangan salah, Tuhan tidak pernah mengutuki kita. Tetapi kitalah yang mau hidup di dalam kutuk dan hukuman dan dosa. Tetapi Tuhan ingin melepaskan kita. Melalui dia mati di kayu salib, menebus kita dari kutuk dan dosa. Namun kita tidak mengakui Tuhan itu. Dan kita tidak mengasihi dia yang telah mati untuk kita. Supaya kita saudara hidup di dalam kasih karunia. Tetapi kita tidak mau.
Sehingga akhirnya kita memilih jalan bukan kasih karunia, tetapi milih kutuk dan dosa itu. Oleh karena itu saudara, tidak ada yang lain. Mari kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Jika saudara dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan, karir, studi, maupun perjodohan, keuangan, keluarga, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika saudara dalam pergumulan sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit, percayalah nama Yesus di atas segala nama, yaitu nama penyakit, nama persoalan pergumulan kita di bawah nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, bahkan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, biar engkau sendiri diberkati, dipulihkan keadaanmu oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.